Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurfadila dari jurusan Ilmu Pemerintahan semester 6 dengan NPM 091058031923 Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas dengan mata kuliah Sistem Pemerintahan Nasional. Langsung saja saya akan menjelaskan materi yang diberikan oleh dosen. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan sistem pemerintahan nasional dengan materi ada 3 poin. Yang pertama, definisi pemerintah dan pemerintahan. Kemudian poin yang kedua adalah konsep pemerintahan nasional. Kemudian poin yang ketiga adalah sejarah sistem pemerintahan di Indonesia. Baik, yang pertama yaitu apa sih perbedaan antara pemerintah dan pemerintahan? Pemerintah adalah organ atau badan yang menjalankan kekuasaan di suatu negara, sedangkan pemerintahan adalah suatu proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur kekuasaan di suatu negara. Adapun pemerintah itu contohnya seperti bupati, gubernur, presiden, serta bawahannya. Kemudian materi yang kedua adalah bagaimana sih konsep sistem pemerintahan nasional. Nah, konsep sistem pemerintahan yang ada di Indonesia yaitu Indonesia menganut sistem presidensial menurut Undang-Undang Dasar 1945, di mana presiden itu memegang jabatan dia sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Materi yang ketiga yaitu sejarah sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, sejarah sistem pemerintahan di Indonesia dari awal kemerdekaan sampai sekarang mengalami beberapa pergantian sistem pemerintahan. Dan sistem pemerintahan di Indonesia ini dibagi menjadi tiga periode, yaitu periode Orde Lama, periode Orde Baru, dan Reformasi. Nah, pada masa Orde Lama, sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia adalah sistem presidensial tahun 1945 sampai 1966 di bawah kepemimpinan Insinyur Soekarno, di mana sistem presidensial ini presiden menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Menurut buku Sistem Pemerintahan Indonesia dari Soekarno sampai Jokowi tahun 2018, karya Diana Fausia dan kawan-kawan mengatakan bahwa pada sistem ini hubungan antara presiden dan legislatif adalah saling terkontrol atau check and balance. Ya, mengapa dikatakan sebagai terkontrol? Karena perimbangan kekuasaan dalam pembuatan perundang-undangan dan kebijakan negara serta pengawasan penganggaran dan jalannya pemerintah. Nah, pada masa Orde Lama ini banyak mengalami pergantian sistem pemerintahan, mulai dari sistem presidensial, sistem parlementer, sistem demokrasi liberal, hingga demokrasi terpimpin. Nah, pada Orde Lama ini mengalami beberapa pergantian sistem pemerintahan, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Sistem pemerintahan yang pertama yang terjadi pada Orde Lama yaitu sistem parlementer. Dari sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Ini terjadi pada tahun 1945 sampai 1950, di mana presiden memiliki fungsi ganda. Selain dia sebagai eksekutif, dia pun merangkap sebagai legislatif. Kemudian sistem pemerintahan yang kedua yang pernah diterapkan pada Orde Lama yaitu sistem
sistem demokrasi liberal. Ini terjadi pada tahun 1950 sampai 1959, di mana politik dan perekonomian mengambil prinsip liberal. Contohnya saja, presiden dan wakil presiden tidak bisa diganggu gugat, dan pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai tanggal 5 Juli 1959, presiden pun memerintahkan untuk menggunakan konstitusi undang-undang dasar sementara. Kemudian yang ketiga, sistem pemerintahan yang pernah digunakan pada Orde Lama yaitu sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Nah, ini terjadi pada tahun 1959 sampai 1968, di mana pada sistem pemerintahan ini MPR terjadi beberapa peristiwa besar seperti Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955, kemudian MPRS mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup, dan peristiwa besar yang terjadi lainnya yaitu terjadinya peristiwa G30 SPKI. Nah, tentu saja teman-teman tidak asing dengan peristiwa ini. Nah, itulah sistem pemerintahan yang terjadi pada masa Orde Lama. Nah, pada masa periode yang kedua yaitu periode Orde Baru, di mana Orde Baru ini ditandai dengan lahirnya surat perintah 11 Maret 1966 sampai 1998, di mana Soeharto dijadikan presiden pengganti Soekarno. Nah, pada saat ini sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem presidensial, di mana bentuk pemerintahannya adalah republik dan undang-undang dasar sebagai dasar konstitusi. Nah, pada masa ini demokrasi cukup maju, bisa kita lihat dari inflasi yang menurun serta mata uang nasional yang stabil. Tetapi pada masa ini kekuasaan dipegang penuh oleh presiden, atau bisa dikatakan sebagai semua apapun yang dikatakan oleh presiden, maka itulah yang dijalankan di negara kita pada saat itu. Namun, salah satu penyebab mundurnya masa Orde Baru yaitu adanya krisis moneter pada tahun 1997, di mana pada saat itu KKN semakin tinggi dan kemiskinan pun semakin meningkat. Nah, pada Juli 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden karena berbagai faktor dan berbagai hal. Yang ketiga yaitu era reformasi, di mana era reformasi ini ditandai dengan menjadikannya B.J. Habibie sebagai presiden menggantikan Soeharto, di mana sistem pemerintahan pada saat ini, di mana B.J. Habibie itu melakukan reformasi besar-besaran, di mana sistem pemerintahan lebih terbuka dan demokrasi lebih ditonjolkan. Dan pada saat itu pada masa reformasi juga diadakan pemilihan secara langsung, baik itu tingkat presiden, wakil presiden, kepala daerah, sampai tingkatan yang paling bawah. Dan pada saat itu pun menjadi awal pemilihan umum tahun 2004. Nah, itulah tadi yang sempat saya jelaskan, mulai dari definisi pemerintah dan pemerintahan, konsep pemerintahan nasional, sejarah sistem pemerintahan di Indonesia. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Dengan ucapan billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.